kelebihan maupun kemampuan yang tumbuh pada anak. Jadi, ini anak ini senang sekali terhadap melukis. Jadi anak yang punya bakat melukis ya misalnya dan senang melukis itu pada usia anak kecil pun kadang-kadang sudah bisa tumbuh. Tetangga saya itu ada yang benar-benar dari TK itu kok sudah melukisnya itu sudah sangat bagus. Jadi dia bisa melukis orang yang sedang naik skateboard dengan benar-benar seperti orang naik skateboard itu. Jadi saya juga heran. Oleh karena itu kita dari kecil itu harus bisa mengembangkan, memang harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak itu. Kemudian anak juga mempunyai peluang dan pengembangan dalam 6 aspek pengembangan ya. Kalau di dalam kurikulum itu berapa aspek pengembangan anak yang dinilai itu 9 ya? 6, Bro. Tetap hanya 6 itu ya? Oke. Nah, itu nanti tetap mempunyai peluang ya, meskipun semuanya dilakukan dengan bermain. Kemudian menjadikan anak memiliki motivasi terkait banyak hal tentang bermain itu. Sebenarnya masih banyak fungsi bermain yang lain, ini hanya sebagian ya. Kemudian bermain ini juga sebagai metode pembelajaran, nanti bisa bermain sosial, kemudian bermain dengan benda, kemudian bermain peran ya. Maka anak usia dini itu memang harusnya punya banyak permainan alat yang bisa digunakan untuk bermain. Bermain sosial itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh bermain sosial? Kemudian bermain dengan benda, bermain peran. Bermain sosial mungkin lebih pada sosiodrama, yang ada interaksi antara anak satu dengan anak yang lain. Iya, ya. Bisa nanti bermain sosiodrama salah satu cara untuk bisa bermain sosial ini. Nah, ini juga nanti ada di dalam bermain peran ini. Kalau bermain peran ini nanti biasanya anak itu sangat senang bermain, terutama perempuan ya mainannya biasanya boneka kan gitu ya, bermain peran. Dia berimajinasi, bermain peran, dia menjadi ibu, kemudian ada yang menjadi anaknya dan sebagainya. Bermain dengan benda itu sangat membantu juga untuk meningkatkan keterampilan atau skill-skill, baik itu yang skill yang halus, motorik, yang soft skill maupun yang psikomotorik yang kasar ya. Kemudian dari benda itu nanti kita bisa mengenal berbagai hal, mulai dari warna, bentuk, dan sebagainya. Ini memang dari kecil itu harus dibiasakan. Makanya salah satu pendekatan ya di dalam pembelajaran anak usia dini itu, di situ ada yang kelas khusus untuk bermain ya. Itu ada di situ, benda sebagai bahan untuk bermain. Oke, yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah waktu atau playtime dan jenis permainan, karena bermain bukan belajar yang dipaksakan. Tetapi meskipun menyenangkan, kita juga harus mengenalkan batasan-batasan kedisiplinan pada anak. Salah satunya adalah tentang waktu. Jadi ada waktu tersendiri gitu ya. Jangan sampai bermain tetapi ya hanya sekedar bermain sampai lupa waktu dan sebagainya ya. Nah, ini playtime ya. Ini juga penting dikenalkan kepada anak. Yang kedua adalah plaything. Ini perhatian usia dan taraf perkembangan anak ketika memilih alat permainan anak atau berpikir ya,
kemampuan mengetahui atau berpikir anak itu sampai tingkat mana sih? Nah, kita harus tahu. Oleh karena itu mungkin dalam mata kuliah yang lain kalian juga diajarkan perkembangan peserta didik atau psikologi perkembangan anak. Nah, ini untuk mengetahui tingkat perkembangan anak supaya nanti semua permainan itu pun nanti harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, ini mulai dari unsur aman. Nah, jangan sampai nanti tidak aman, kemudian ukuran, variasi, kesesuaian, kemudian kemenarikan, kemudian mudah rusak atau tidaknya, kemudian mudah didapat dan diterima oleh semua budaya atau tidak, nah ini harus disesuaikan. Kemudian play followers, yaitu anak memiliki keyakinan, memiliki teman bermain jika diperlukan, tetapi juga harus diperhatikan proporsionalnya sehingga masih punya waktu untuk menghibur dirinya dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi ada porsi-porsi tersendiri ya, karena anak usia dini itu sebenarnya kalau hasil kalau dalam bukunya siapa itu ya, yang dari Jepang itu ternyata hasil penelitian Jepang, anak-anak disekolahkan itu tujuan utamanya bukan untuk supaya pintar, supaya bisa menulis, tetapi hanya diutamakan untuk bersosial dulu, karena di sana itu memang sosial itu biasanya orang kalau di rumah itu di rumah gitu ya, tapi untuk mengenal orang yang lain itu tidak sudah di rumah, ternyata hanya untuk bersosial mengenalkan sama orang-orang, kenalan bagaimanakah adab untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Play space, lokasi bermain itu perlu disediakan ruang yang cukup untuk anak bergerak secara bebas, di mana luasnya itu disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak saat melakukan aktivitas bermain. Ya, mungkin kalau terlalu terlalu sempit, ya mungkin perlu mencari ruang yang lebih luas kalau jumlah siswanya itu banyak. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa berbagi pengalaman dulu dari teman-teman, pengalaman masa kecil atau bagaimanakah yang dialami sendiri boleh. Bisa juga kalian pengalamannya dalam mengajar terhadap perkembangan anak ataupun mengajar di perguruan tinggi maupun yang mengajar di PG PAUD. Monggo tentang bagaimanakah pola pembelajaran pada anak usia dini ini. Monggo siapa yang mau berbagi pengalaman? Boleh pengalaman pribadi, boleh pengalaman mengajar pada anak didiknya atau mengajar pada mahasiswanya, silakan. Boleh, Mbak Isaura. Ya, boleh, boleh.
Baik, iya terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan pola pembelajaran yang ada sekarang ya, memang menurut saya untuk PAUD itu kok kalau mau dilakukan secara daring itu ya agak susah karena kan sebenarnya pembelajaran bagaimana mau daring, pembelajarannya itu adalah dengan bermain, ya enggak? Ya belajarnya itu ya dengan lari-lari. Ya belajarnya itu ya mereka itu dengan apa namanya bermain peta umpet dan sebagainya lah. Kalau pembelajaran daring ya susah juga gitu kan. Iya, nah oleh karena itu memang perlu di konsep proses pembelajaran untuk anak usia dini. Kalau di daerah saya Mbak Isaura, sekarang itu pembelajarannya tetap untuk anak usia TK itu masih tetap tatap muka, meskipun itu hanya sebentar, tapi tetap datang ke sekolah. Ya, nah kalau mungkin perlu apa namanya ya, ide dari teman-teman semua untuk proses pembelajaran daring. Nah, untuk anak usia dini itu yang tetap supaya tidak lost learning tadi, nah itu seperti apa? Nah, itu mungkin perlu desain khusus. Ya, sampai sekarang saya belum bisa menemukan. Sampai sekarang saya tetap selalu punya pendapat untuk pembelajaran anak usia dini itu tidak bisa dilakukan secara daring. Tetapi kenapa? Karena ya perkembangan fisik motorik yang lainnya susah karena anak itu memang dalam proses perkembangan fisik dan itu merupakan kebutuhan yang mendasar ya. Bermain itu bagi anak juga merupakan kebutuhan yang mendasar. Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan yang lainnya? Saya mencoba menyampaikan, Prof. Monggo Mas Ahmad Tabiin. Ya, terkait dengan pembelajaran ya. Saya mengalami sendiri karena saya punya anak kecil yang masih di RA usia 5-6 tahun begitu. Ya. Ada beberapa hal terkait dengan sementara saya menambahi dari Mbak Isaura ya. Terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. Ketika guru mempunyai inovasi pembelajaran yang bagus, maka menurut saya itu sebagai konteks pandemi itu apa istilahnya bisa merangsang pertumbuhan anak ketika keluarganya juga ikut berpartisipasi. Nah, saya mengalami sendiri ketika dalam kondisi pandemi ini saya juga ikut mengajar anak begitu. Nah, dari situlah kalau kita menjagakan hanya aspeknya pendidikan formal, tidak ada pendidikan informal dalam konteks keluarga, maka memang betul aspek perkembangannya itu cenderung lambat. Tetapi ketika keluarga berperan, ya, itu menjadi nilai plus bagi orang tuanya untuk mendekatkan diri kepada anak mulai proses kegiatan belajar mengajar maupun interaksi sosial yang lainnya itu. Kemudian yang menjadi permasalahannya itu mini riset saya kemarin, kebetulan kemarin saya kuliah sama Prof Marni sama Bu Mai itu, saya melakukan mini riset terkait dengan gadget smartphone. Ya. Smartphone tidak semata-mata menjadi aspek istilahnya bom begitu. Bom berjalan tidak. Gadget bisa menjadikan stimulasi perkembangan kognitif anak ketika penggunaannya betul dan didampingi orang tua. Ya, itu saya lakukan sendiri kepada anak saya untuk merangsang kognitifnya semakin membaik, artinya cepat. Contohnya saya menggunakan gadget untuk proses kegiatan belajar mengajar dengan aplikasi yang ada, contoh berhitung, kemudian mengenalkan angka, kemudian mengenal suara dan lain sebagainya. Itu jadi ada semacam mix antara keluarga dan sekolah.
Tetapi kalau memang tidak ada MIK, hanya sekolah saja yang dijadikan beban tumpuan utama, maka jelas aspek perkembangan anak itu akan menjadi lemah ataupun kurang gitu. Kemudian saya punya pengalaman terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar anak ya. Jadi parenting itu penting ya. Parenting itu penting untuk mensinergikan antara sekolah dengan keluarga ya. Kalau sekolah menjadi tumpuan utama, biasanya menjadi kambing hitam ketika anak-anaknya tidak bisa ya. Ya, padahal semata-mata sekolah juga tidak salah, karena dalam konteks pendidikan anak ada dua unsur, yaitu unsur keluarga dan unsur pendidikan formal begitu. Cuman kan keterbatasan orang tua yang mohon maaf mereka hanya petani ya, terutama di pedesaan. Bahkan ada yang masih buta huruf begitu sampai hari ini. Maka mereka tentunya tidak bisa mengajarkan di rumah, maka menjadi tumbuhannya adalah tumbuhan lembaga formal, yaitu TK, RA dan seterusnya. Ya, jadi salah satu aspek penting menurut saya yaitu orang tuanya sendiri itu yang menjadikan stimulasi perkembangan anak awal, yang mana nanti akan menjadi karakter long life edukasinya di situ. Ya, mungkin menurut saya seperti itu, Prof. Jadi keluarga dan sekolah tidak bisa dipisahkan dalam konteks hal itu, terutama dalam kondisi pandemi ini yang sangat kelihatan sekali. Makanya sampai ada sekolah-sekolah di bawah bimbingan saya itu mengatakan begini, saya lebih suka bekerja ketimbang mendidik anak, beratnya mendidik anak, gitu katanya, di masa pandemi, karena mereka harus mendampingi anak belajar, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Padahal memang itu seharusnya kewajiban bagi orang tua kan begitu. Tetapi mereka baru merasakan di era pandemi, bagi mereka orang-orang yang berkarir, terutama yang berkarir, yang biasanya berangkat diletakkan di sekolah sampai sore, di pandemi tidak bisa dilakukan hal itu, sedangkan mereka juga harus bekerja. Ya, jadi seperti itu, Prof. Pandangan saya. Terima kasih. Oke, makasih sekali, ini luar biasa dari Mas Ahmad Taufik. Saya sendiri juga merasakan ya, kebetulan kalau di daerah saya itu orang yang jadi pegawai negeri itu sedikit ya. Di kampung saya itu sangat sedikit. Jadi orang itu biasanya kerjanya itu di dekat Candi Borobudur ya. Dekat Candi Borobudur itu banyak pedagang baik pedagang asongan maupun ya punya kios di sana gitu ya. Yang biasanya itu ya mereka ya dari pagi sampai malam kerjanya. Nah, orang-orang yang seperti itu ya memang kadang tidak punya waktu ya untuk mendidik anak. Alhamdulillah kalau kita masih diberikan waktu untuk bisa mengikuti semua perkembangan anak, kemudian bisa bersama-sama guru dalam membimbing dan mendidik anak kita. Memang semuanya tidak lepas dari peran orang tua, dan parenting itu memang ya bagian yang sangat penting. Tetapi ya seperti tadi yang disampaikan bahwa tidak semuanya menyadari akan hal itu. Bagaimana mau menyadari akan hal itu? Untuk mencari makan aja mereka masih susah ya. Apalagi ya kalau petani yang punya punya sawah masih kemungkinan ada waktu lah. Kalau mereka yang hanya buru-buru ya itu kan tiap hari kerja dari pagi ya, kemudian pulang malam, pulang sore. Nah itu memang tidak ada waktu untuk itu. Selain itu juga memang menjadi tugas dari sekolah bahwa untuk menyadarkan orang tua bahwa kewajiban mendidik anak itu memang tidak hanya pada guru tetapi juga pada orang tua. Nah ini ya kalau berhasil alhamdulillah ya, kalau tidak nah itu yang agak susah. Kemudian untuk pandemi saat ini sebenarnya saya juga belum tahu kalau untuk secara umum atau kebanyakan itu apakah ada tatap muka ataupun hanya diselang-seling itu, ataupun mereka masih luring ya.
memang selama ini ya, yang namanya smartphone itu tidak hanya saat ini, sebenarnya anak kecil itu akan sangat tertarik ya dengan smartphone itu. Tetapi perlu diingatkan bahwa smartphone itu nanti jangan sampai menjadi anak itu ketagihan juga. Pokoknya kalau nggak disetel ke lagu yang pokoknya smartphone, dia nggak bisa apa namanya, atau nggak main game, dia nggak bisa duduk diam. Nah itu supaya itu juga menjadi perhatian, karena kalau dari kecil sudah terbiasa pegang sendiri, kemudian tidak diberi batasan waktu ya untuk bermain smartphone, ini saya kira juga menjadi hal-hal yang tidak baik untuk perkembangan anak juga. Tetapi memang TV, smartphone ini menjadi alternatif ya untuk apa namanya, pembelajaran dari anak. Ya memang dengan TV disetel kayak apa namanya, kaset lagu-lagu anak, kemudian membaca, menulis, bermain dengan anak itu luar biasa. Hanya saja kita juga harus membatasi waktunya. Terima kasih Mas Ahmad. Mungkin yang lain bisa berbagi pengalaman. Izin Bu, saya Bu. Oke Mbak Ati. Kalau Mbak Ati silakan. tadi sudah 20 berapa tahun umurnya putranya? Oh, putranya 4 tahun Bu. 4 tahun sekarang ya? Okay. Oh ya, gimana pengalamannya Mbak Ati? Jadi ini berkaitan dengan bermain. Jadi alhamdulillah saya pernah punya pengalaman mengajar Bu untuk di TK daycare itu. Jadi pernah juga membuat sekolah berbasis alam tapi multicultural. Jadi anak-anaknya itu memang berbeda gitu Bu. Nah, pembelajaran di situ memang semuanya itu bermain gitu. Jadi kita itu di situ berani juga mengatakan bahwa belajar itu ya belajar adalah bermain gitu. Jadi kita menemukan itu di situ. Nah, pengalaman kami di situ bagaimana kita memodifikasi kurikulum untuk pendidikan multicultural pada anak-anak, karena kan anak-anak ini dari latar belakang yang berbeda, khususnya agama gitu ya Bu ya, yang sangat sensitif gitu. Jadi toleransi diajarkan pun semuanya melalui bermain gitu. Nah, berkaitan dengan bermain ini karena setiap kita kan punya patokan untuk satu guru itu 5 anak. Nah, di sini kan usianya juga berbeda Bu dalam satu kelompok ini. Nah, di sini kita misalnya kita stimulasi untuk kegiatan menulis gitu kan, yang distimulasi adalah motorik halusnya. Nah, untuk yang anak usianya mungkin agak atas itu kan dia mungkin kalau untuk meroncai atau membuat mengkonstruksi permainan itu sudah bisa, tetapi untuk anak yang usianya 2 atau 3 tahun kan belum. Jadi kita tetap buatkan kegiatan yang berbeda tetapi tujuannya sama seperti itu, Bu. Oke, luar biasa. Saya dalam mengajar ya. Ya, luar biasa. Jadi satu guru 5 anak ya? Iya, Bu. Satu guru 5 anak. Dengan Nah, itu perkembangannya gimana itu yang anak sekolah alam itu? Jadi untuk perkembangannya kan kita kalau kegiatan itu kan disesuaikan